lebih nyaman di spot. Nah, saya hargai. Nah, selanjutnya perlu ngejar trade atau enggak ya, market kan random. Ya, dalam artian ada whales, ada market maker, ada developer, ya, ada algo ya. Ya memang saya udah 2 kali ya kena yang namanya stop hunt dari idea yang saya sampaikan. Jelly saya kena stop hunt 6% terus terbang. Kemarin juga Cerebro. Ya karena apa? Ya algonya mendetek kenaikan open interest dan dia langsung melakukan reverse ya position. Jadi ya it happens karena market kan. Tapi kan saya selalu meskipun ya kena stop hunt, saya tulisnya juga memang idenya invalid. Ya dua-duanya ya Solana base ya meme coins yang mana mungkin ya ini a big market maker ya seperti Wintermute yang mana dua ya koin itu memang di market making ya Wintermute, jadi akan saya hindari ya beberapa calls yang sifatnya terafiliasi ya dengan big market maker ya, dan juga trading firm yang mana ya sifatnya random. Um, ada boleh up margin nggak dengan profit? Ya boleh, cuman risknya kan jadi lebih tinggi ya. Leverage berapa besok akan saya bikin ya tutorial karena position sizing yang lebih penting daripada leverage. Boleh entry enggak atau setelah stop loss ya berarti kamu bikin analisa sendiri ya. Ya itu nggak masalah juga sesuai dengan analisa yang kamu buat. Hmm, yang nggak bisa kerja gimana? Ya nggak ada masalah ya buat fokus ke craftnya di Bitcoin atau saya akan ada ya teman-teman swing yang akan post di channel Kalimas ada dan ya, ini contohnya ya, Cerebro AI16Z. Ya sifatnya spot ya. Cuman teman-teman harus punya kesadaran ya untuk take profit secara mandiri. Nah, banyak yang bilang apakah di call di supporter duluan ya enggak ya. Jadi enggak ada yang dibedain informasinya. Ini grupnya isinya nyampah ya. Di supporter kalau dilihat ya dari tadi kan cuman ini ya. Curhat cinta-cintaan ya. Enggak ada ya. Nah, jadi jangan suudon, suuzon ya. Ini cuman cinta yang dibahas ya. Tadi ada yang bilang habis putus nih dalam kayak. Ya, ini GM curhat dikit habis diputusin ya. Terus saya cuma reply ya, damn. Cuman itu kayak isinya bener-bener receh ya, grup receh. Jadi nggak ada call-callan ya, call-callan ya cuma di daily trade yang mana ya saya buat transparan ya. Dalam artian di sini saya kasih live update nih, setiap hari saya update nih mana yang udah nggak valid ya, mana yang nggak mana yang masih valid ya, dan masih running atau enggak. Kalau misalkan dia udah kena stop loss ya udah nggak aktif ya. Dia udah TP full nggak aktif juga. Dia TP terus ke stop loss ya dia juga udah nggak aktif ya. Ada beberapa yang running, ada beberapa yang udah selesai juga. Ya minggu ini sulit ya personally buat saya ya. Saya terus terang ya lihat ekspektasi, manage ekspektasi. Minggu ini Bitcoin dampi. Tapi beberapa altcoin yang gorengan sifatnya itu naik dan ini cuman ICP ya yang kita dapat bahas ketika live ya. Yang lain belum terlalu ya. Di mana saya buka minggu dengan coba ya trade retestnya Aster dan kena pukul. Lalu saya stop ya 2 hari, balik lagi ke Indo ya. Terus dapetin Blue AI, Hana, Blast dan
malamnya ya dikerjain Cerebro, terus juga um, kemarin ya saya beri ya idea tentang LTC dan LTC kayaknya juga keangkat ya. Meskipun sekarang turun ya. Apakah another stop hunt? Ya, I don't know. Could be. Ya. Tapi saya lihat um, nggak bearish sign. Di mana near ya resistance dan big short ya big selling ya keangkat dan sekarang udah turun lagi ya. Ya, a little bit ya unlucky ya makanya wah ya itulah pentingnya ya RPT ya 1% sampai 3% ya. Oke ya, kita bahas dulu ya Bitcoin ya sebelum menunggu ya bintang tamunya ya. Bitcoin sama ya, kalau outlook-nya ya monthly kita memang dapat yang namanya sell off. Oke. Lalu weekly 20 jam lagi sangat menentukan apakah kita akan close ya di atas atau di bawah. Kalau ya kita dapat drop lagi dan 99 ya kita waspada ya close di bawah 50 EMA di mana yaitu tend to be more bearish ya. Kita udah lihat datanya ya. Tapi kalian diingatkan ya, diingatkan bearish di sini ya. Gimana menurut kalian apakah kena close di bawah atau di atas nih? Gimana? Di bawah atau di atas? Ini kayaknya udah masuk ya bintang tamunya ya.
Oke, ya, yang kita tunggu-tunggu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, Mas, sehat kabarnya? Nah, lagi kuliah di Nah, Washington, ya, kuliah di mana? di University of Washington. Oke, University of jurusan Washington apa, ya, Mas? ambil ekonomi. Waduh, keren. Pengen ini ya, Ya, jadi Menkeu next ya? enggak lah. Pingin jadi spekulator kayak George Soros aja sih, Pengen jadi sama pelaku Michael market aja Burry. berarti ya? Iya, Oke, Michael Burry keren. sama George Soros. Ya, Kenapa Mas Yudo terinspirasi sama 2 sosok tersebut? yang pertama George Soros Mungkin itu boleh nyalain kameranya Mas, kayaknya lebih seru ini ya. nyalain kamera nih. Agak Oke, nge-lag tapi nggak apa-apa ya. aman. The Wah, stage no is no yours, video Mas. nih. Kenapa? Nggak ada, harus permission dulu, nggak bisa nih kayaknya. Oke, bentar ya. Eee, Seperti aduh, oke, sebentar ya. ya, ambil short. Oke, bentar, setting-nya lagi dibenerin. Ya, Oke, coba Mas. Oke, halo. ini dia, Mas Yudo. Ya, Kemarin pas masuk halo Prof. supporter dikiranya Yudo Norawis, beda ya? Beda Kemarin beda siapa? Yudo. Saman nih bego nih kayaknya. Beda Beda Yudo, ya, Yudo, beda. beda Namanya Yudo. kebetulan pasaran. Oke, cuman ininya ya, apa, dompetnya nggak pasaran kayaknya ya, wallet kriptonya ya? Karena gede. Eee, wallet wallet-nya ya ya as a crypto guy biasanya. Oke. Kenapa Mas sangat suka sama Soros sama Michael Burry? Yang pertama nih, mereka berdua adalah tokoh yang dapat memprediksi sebuah krisis dan memprediksi kelemahan yang terjadi. Misal, Yes, ka pada ekonomi Inggris ya, waktu itu kan, Inggris itu pound di-peg ya sama ya, dolar. Nah, si Soros nih ngelihat banyak kelemahan. Dia dia ambil short selling, ngajak trader-trader lain, spekulator-spekulator lain ikutan short selling juga. Jadi dia lepas oke. dari peg-nya sama dolar. Dan ini kejadiannya persis kayak tahun 2022 kemarin koin apa UST sama Luna kalau nggak salah. Yes, Mirip dan saya masuk bukan di Luna ya, rugi di UST-nya sebenarnya, rugi ratusan oke. juta Kena lebih. di-peg ya? Karena di-peg Mhm, USD ya? Oke. UST-nya yang saya rugi, Lunanya sih ya nggak masuk gua, Enggak, gitu. oke, jadi Dulu cuman pikirnya kan utilize ini ya, stablecoin. staking USD-nya Iya ya? iya, dulu pikirnya kan stablecoin, oh ini stable, enggak, ternyata algoritmik stablecoin itu Yes, rapuh banget tuh, soalnya kan dia di-backup sama kripto yang asetnya volatile kan. yes, Dia di-backup setuju. sama kripto yang asetnya volatile, nggak nyambung dong, yang harusnya stable di-backup Ya, sama kripto yang asetnya volatile. Akhirnya apa, bener. ketika, spekulator atau whale ini ngedam USD dalam jumlah besar,
Nah, itu trader-trader retail tuh pada ngikut nge-short USD, pada jatuh akhirnya, nggak bisa Ya, nahan, gitu. pasti. Nah, Jadi kan Michael Burry ya, kenapa? Michael Burry, dia udah ambil posisi short gede-gedean sebelum krisis tahun 2008. Karena tahu sendiri dulu tahun 2008 di Amerika di sini ya, itu bank itu ngasal ngambil KPR semua diizinin gitu. Jadi yes. harga properti udah naik gila-gilaan, tambah naik gila-gilaan lagi Yes. gitu. Makanya bank yang paling banyak ngambil mortgage properti itu kayak Lehman Brothers tuh bangkrut Ya. gitu. Tapi kalau kita ngomong Soros dan juga Michael Burry, kedua-duanya ini kan merupakan seorang trader yang menganut paham kontrarian ya. Dalam artian dia ini kan Hmm. kebanyakan nggak trend following. Karena kalau kita Ya. ngomong Michael Burry ya itu juga banyak ya kayak ketika run up Hmm. ini planning buat short dan terakhir kan dia short juga ya berbagai Hmm. AI company. Nah, apakah di dalam Sekarang trading pribadi Mas Yudo sendiri apakah penganut kontrarian? Karena kan kalau secara statistik ya 80% orang yang make money di market itu kebanyakan mereka trend following karena memang sangat sulit kita tuh menentukan kapan suatu top atau kapan suatu bottom di keadaan yang sangat ekstrim ya. Kita ngomong extreme euphoria itu sulit banget kita timing topnya. Extreme fear kita juga sulit banget timing bottomnya karena kalau kita ingat ya betul. waktu Bitcoin di 2023 awal ya 2022 Hmm. akhir orang calling tuh bottomnya itu masih di 12.000 dan banyak sekali ya yang miss ya ketika itu dia bounce ya di area 15 ribuan dan saya jujur saya malah juga waktu itu nggak beli di bottom banget saya nunggu change of structure di weekly ya awal tahun 2023 baru saya beli posisi di Bitcoin. Jadi saya nunggu dulu ya, change karakter di weekly-nya. Gimana? Apakah Mas Yudo ini juga seorang yang di tradingnya ini pure ya, pure buat menjadi seorang kontrarian sejati atau gimana? Kalau aku kontrarian dan juga trend following, dua-duanya ikut. Jadi Oke. aku gini, Prof. Kakak, waktu Ya, Great or Fear Index Bitcoin di all time low di berapa tuh? Cuman 3, 2, 1 apa 5 ya? Lupa. Itu udah orang pada ketakutan banget. Itu ya, 17.300 dan aku masuk di situ 2 miliar di oke. 17.300 dan termasuk beberapa altcoin seperti Solana yang cuman berapa Ya, dolar tuh waktu itu? 8 dolar, ya 2 9 digit. dolar waktu. Ya, 10 ya kalau nggak Ethereum salah. 3 digit doang, iya. Benar. Nah, itu tiga apa? Bitcoin dan 2 altcoin itu aku masuk di situ. Oke. Soalnya gue punya conviction itu bagus untuk jangka panjang gitu. Tapi sekarang Yes. jadi cosplay di stablecoin gara-gara apa? Ya, Kering likuiditasnya. ya. Kalau menurut Mas Hmm. Yudo, kapan kita harus jadi seorang trend follower, kapan kita harus jadi seorang kontrarian? Karena kan tadi berarti menganut dua-duanya kan, yang mana Hmm. saya juga sama ya, dalam artian saya itu bukan orang yang pengen edgy ya, sok beda. Saya selalu kayak most of the Hmm. time juga trend following, tapi ketika ini udah jadi sesuatu yang overcrowded, ya saya juga tidak menampik fakta ya. Saya juga kayak bakal Ya. bilang, oh ini waktunya bearish, oh ini waktunya bullish. Kapan Mas? Menurut Mas Yudo sendiri, sesuai pengalaman. Kalau misalnya gampang aja sih. Kalau misalnya udah hype nih, udah Ya, retail, udah banyak yang masuk, terus udah harga udah terlalu tinggi, secara makroekonomi juga nggak wajar harganya. ya. Lebih baik kita exit aja gitu. Mau koin Ya, apapun termasuk Bitcoin. setuju. Bitcoin, Jadi nanti altcoin, exit misalkan aja. Iya. Bitcoin pun di penghujung siklus, apakah Mas Yudo ini 100% keluarin posisinya atau tetap punya exposure? Eh, Punya exposure sih dengan cara short selling. Oh, Iya. kalau spotnya udah keluar semua berarti ya? Spot sama long udah keluar semua. Jadi Oke. ibaratnya Nah gini, ini dengerin nih guys ya, kita kalian harus belajar sama yang ini, lebih punya knowledge ya. Karena apa gini kalau Mas, saya ya, hmm, saya kayak ini buat bikin outlook ya tentang bearish ya, tentang potensi koreksi tapi dimarahin sama orang yang overexpose. iya betul.
Jadi Saya juga jadi udah gini dari nih, sebulan yang lalu. Ya, sorry. ya. Jadi gini, Prof. Kakak, buat Yes. apa kalau kita udah tahu pasti turun, buat apa kita invest di koinnya gitu. Misalnya Yes. waktu itu kan ada banyak tuh kasus koin Manta kan. Ya, Kalian udah pada take profit, orang-orang masih itu masih apa? Masih apa? Kayak euforia. Dicicil ya malahan ya iya mantannya. euforia, iya euforia pada itu mendewa-dewakan koin ini. Terus akhirnya apa? Yes. Nyangkut dan ya kayak gitulah. Pokoknya jangan Yes. terlalu mendewa-dewakan. Kecuali Bitcoin nggak apa-apa ya. Kalau Bitcoin masuk telat Ya, juga tunggu 10 tahun lagi naik dia. benar. 4 at least kayak ya kita ngomong nyangkut pun masih diselamatin ya 3 tahun. Iya kan? Iya, 10 tahun juga Balik ke all udah time high rugi. lagi gitu. Yes. Iya, tapi kalau altcoin 80%-nya itu mati Yes, setuju. dan 99% nggak akan pernah balik ke all time high. Ya, pasti. Iya, Jadi kalau itu Mas dia. Yudo sendiri sekarang melihat market seperti apa keadaannya? Apakah ini udah cycle top atau kita masih ada satu rally lagi? Mungkin boleh juga ya kalau mau share screen, mau tunjukin chartnya kan lebih seru nih kayaknya ya. Nggak Boleh usah, share screen. nggak usah. Jadi aku ngomong aja, kalian pikir cycle crypto tuh seperti berapa tahun yang lalu tuh? 8 Ya, tahun, 10 tahun yang lalu, yang ada 4 tahunan itu se-halving bearish. Tapi ya, semakin berkembangnya adopsi institusi, yes, mungkin tahun 2026 kalau misalnya The Fed QE, yes, nggak ada bear market. Mungkin oke. aja nggak ada bear market. Ya, Iya, setuju. soalnya kan bear market itu kita cek sendiri deh 2014, 2018 sama 2022 itu melakukan apa pengetatan The Fed Ya, selalu melakukan pengetatan tightening dengan naikin suku bunga. ya, Dan itu sangat berpengaruh kepada kripto, terutama Bitcoin. pasti. Orang jadi ketakutan kalau misalnya The Fed naikin suku bunga. Tapi pertanyaannya 2026, apakah The Fed melakukan pengetatan? Oh tentu saja tidak. Soalnya kalau dia melakukan pengetatan ditambah dengan Yes, tarif, dia ngebunuh ekonomi. yes. Bunuh dia, Jadi, ngebunuh ya, ekonomi. jadi Mas Yudo Mungkin melihat aja ini nggak ada ya. bear market, tapi kalau misalnya Ya, iya, ngelihat makro. Tapi mungkin aja kalau ada kayak koin-koin kayak Luna kayak gitu, nggak menutup kemungkinan bisa aja penyebab terjadi bear market juga, ya, gitu. setuju. Kalau Mas Mhm. Yudo sendiri menilai apa nih yang mungkin bakal jadi Luna di siklus kali ini? Aduh, saya nggak tahu sih, Prof. Kakak. Langsung Jujur ditonjok saya nih ya. nggak tahu. Ya, saya nggak tahu koin yang berpotensi seperti Luna tahun ke depan apa. Tapi yang Yes, jelas altcoin yang kayak Luna tuh ciri-cirinya ngasih apa yield yang tinggi itu aja. oke. Kayak USD. Ya, Ya, dan itu bubble itu. Soalnya kan butuh apa? Butuh kayak misalnya orang bawahan downline gitu. Butuh yes, apa? Kayak Ponzi lah. Suatu ya, saat akan runtuh gitu. Dia oke, butuh masukan itu bawahan jadi oke. Tapi kalau gitu. Mas Yudo sendiri melihat ya digital asset, mmm, treasury ya, atau Hmm. perusahaan-perusahaan yang ngadopsi, aset kripto ya di balance sheet mereka dengan ya leverage strategi ya, apakah itu Hmm. suatu hal yang bullish atau adalah risiko yang menunggu waktu untuk meledak? Kalau misalnya leverage dan market nggak kenapa-napa, ya Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia apa ada kenapa-napa nih, misalnya ya, amit-amit ada
Black Swan event, entah apapun itu, entah si Ya, tarif 1000%, entah ada perang nuklir, itu kalau sekalinya turun, kan banyak yang ngelong nih, yang ngelong yes, ke likuidasi. Dia makin ke likuidasi makin itu dong, makin turun ke bawah dong, karena dia terpaksa ngejual kontraknya kan. pasti. Makin ke bawah, turun ke likuidasi lagi, yang bawah, jadi apa, dead spiral ke bawah gitu. Bisa Ya, aja bahaya oke, gitu justru. Jadi kayak pedang bermata dua. Dia yes, bisa membantu naik tinggi banget sampai sampai di atas nilai wajar. Bisa juga dia jadi bom waktu kalau misalnya ada Black Swan event kayak kemarin kayak kemarin tanggal 10 Oktober itu yang 20 billion dolar lenyap tuh. yes, ya. Nah, itu Dalam dia satu gara-gara malam aja ya, coverage. Hmm. yes. Nah itu ya, teman-teman bisa dijadikan Ya, itu suatu bahaya banget itu. benar pelajaran ya untuk tidak over leverage di market dan tahu Leverage. batasannya. Hmm. Tapi kalau Mas Yudo sendiri Kita bagaimana? Yes, bagaimana kita Mas boleh Yudo? leverage. Ya, Hmm. ya. Pak Mas Tapi Yudo pakai jangan leverage nggak terlalu tradingnya? pakai lah. Tapi Ah, itu ya. aku tipenya kan beda sama orang lain ya. Kalau orang lain itu Yes. tipenya mungkin swing bulanan Oke, gitu. Kalau enggak oke. kalau aku day trader atau scalper. Jadi kemarin waktu Bitcoin turun Sempet itu aku nge-short pas jelly-jelly juga ya kemarin ya? jeli-jeli iya. Itu Oke. alhamdulillah itu dapat Toyota Alphard 4 itu kalau tahu. Ah, itu ya, didengerin Jadi ya. Ini habis ini jadi highlight nih di berita ya. Anak Pak ya. Purbaya short jelly-jelly ya, dapat 4 Alphard. Nggak jeli-jeli doang sih, banyak Iya, koin yang gue ya. oke. Mas, tapi kan Mas Mhm, Yudo ini kan udah tinggal sendiri di US, oke. Terus udah portonya udah puluhan miliar ya, sekali iya, trading profitnya udah miliaran. mhm Duitnya diapain? mhm. Kalau boleh tahu Duitnya duitnya diapain? Yes. Dikompon duitnya teruskah diputer atau dibelanjain yang lain? duitnya diputer. Gua takut soalnya kalau misalnya beli barang-barang mewah gitu, takut teror pajak lah, teror inilah, Oke, urus itulah, urus A lah, B lah, C lah, jadi ribet. Jadi mendingan taruh di blockchain. Kalau ada RWA, makanya gue suka sama RWA karena aset ya, aku nggak harus keluar dari blockchain gitu. Apalagi oke, ada token berbasis emas namanya XAUT kalau nggak salah, oke. Tether. Jadi invest di sana ya, Hmm. larinya ya? Iya, jadi kalau misalnya ada bahaya, gue bisa kabur ke sana gitu dari Bitcoin atau altcoin, tinggalin dulu gitu. Oh, BTW Oke, aku trader ya, jadi nggak pegang lama, jadi pegangnya bentar gitu. oke. Jadi ini nih ya, Hmm. penting ya buat temen-temen ya, buat untuk tetap ya, duitnya ini karena masih muda diputer terus ya, tidak Puter terus foya-foya ya. ya, karena takut ya Hmm. nanti kena pajak dan lain sebagainya, mending diputer terus duitnya, di-trade terus Ya, berarti ya? putar terus. Kalau misalnya pingin foya-foya, ke itu aja, ke mana, ke panti asuhan aja, bantu orang. Nah, itu Itu lebih dia lebih ya, bagus lagi iya, lebih bagus itu lagi Putu, dibanding dengerin itu Putu ya. dibanding beli barang branded atau apalah gitu. Nah, mending hedon di panti asuhan, karena banyak juga ya yang Iya, kayak, apa, mmm, punya duit eee, banyak tapi kurang berbagi juga ya. mmm, Ya iya itu dia, betul, ya. itu betul. Karena Iya kita pun di Akademi Kripto dari awal ya, dulu kalau teman-teman ingat ya, kita selalu iya, punya mindset ya, punya belajar moto perampok market, ya di mana kita mhm curi duit ya dari market, terus habis itu kita berbuat mhm, baik ke sesama, ya kita ambil iya, duit dari orang di luar negeri, terus habis itu di mhm Indonesia ya kita buat sekolah, ya kita buat mhm, masjid, kita kasih ke panti iya asuhan. iya, Karena ya seperti ini itu, yes, ini kunci sukses mmm. jalur langit ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya mau mau foya-foya ya, ingat orang yang di bawahnya, oh oh orang yang di Benar, bawahnya masih membutuhkan gitu.
Atau enggak tetangga saya masih miskin nih, saya kasih aja misalnya beras. Jangan pernah kasih duit ke orang miskin, soalnya Oke. dalam beberapa detik bisa habis itu duit. Oke. Kasih aja ilmu, beras, Iya. makanan. Ya, kalau kasih duit ke orang miskin berapa detik langsung habis. Entah Oke. dipakai Kalau dikasih main sayang gimana? Jangan, jangan. Oke. Jangan. Kasih ke sayangnya gini, ada duit abang sayang, nggak ada duit abang melayang. Ini dia ya. Kalau ini berarti Mas Yuda udah punya pacar atau belum ini? Atau masih single ini kayaknya? Jomblo sih. Oke. Jomblo Kenapa sih. masih jomblo ini? Ya, gimana ya? Takut Pengen fokus di takut market dulu ya? kepolokin. Fokus di market aja. Oke. Itu Hmm. ya, dengerin ya teman-teman ya. Jadi Sekarang harus punya pasangan yang satu visi. Jangan cuman karena lihat kita punya money ya akhirnya suka sama kita. iya, bawa lari tuh kayak kayak selebgram tuh. Bahkan bahkan selebgram aja nih orang Korea tuh ganteng gitu, gara-gara nggak punya Ya, uang diselingkuh. damn, yang Jadi mana itu? bisa uang nomor Yang satu mana tuh. itu? Iya. Inisialnya inisialnya cewek namanya inisialnya J lah. Jadi kayaknya ini Pokoknya ya, Mas Yuda ini tinggal tinggal di US tapi ini banget ya, tahu banget ya di keadaan di Indonesia ya. tahu lah kan bapak sama ibu di Indonesia. Oke. Hmm. Nah, itu penting ya, penting. Hmm. Ya, sedikit offset Iya, ya, tapi nggak apa-apa ya, tendangan bebas. iya, Nah, ini banyak yang penasaran nih Mas, gimana perjalanan iya. karir Mas Yudo terutama di kripto nih, startnya berapa banyak duitnya, mulainya gimana, strateginya apa hingga kayak bisa di titik sekarang? Banyak yang penasaran. Oke, gue jelasin dulu. Gua Ya, pelan-pelan nih beli, jual beli. Itu mengandalkan efek bola salju. Jadi gini, lu oke, modal 500.000 kayak gua, nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. oke, Modal 500.000 nggak apa-apa. Asalkan lu profit 10.000 atau 20.000 per hari secara konsisten. oke, Lama-lama lama-lama kan itu dihitungnya pakai persen ya. Misalnya margin 5% nih, kita main future. ya, 5% nggak kerasa dong. oke, Tapi kalau misalnya lama-lama dalam setahun itu misalnya udah dapat 1 juta, 5% tuh udah jadi berapa tuh? Udah jadi 50.000 kan? 50.000 ya, set kalau udah 10 juta udah makin gede lagi tentunya. Terus oke, itu compounding apa efek bola salju dipakai. Dan aku juga oke. sebenarnya hoki juga sih waktu itu suka meme coin soalnya. Ya, Beli kayaknya kita beli berapa sama-sama meme pembeli coin. Shiba Inu nih ya, sama-sama kaya Beli dari suka Shiba Inu nih kayaknya ya. ya. Berapa meme coin itu gue beli Shiba Inu waktu itu, Ya, terus apa lagi ya? Yang bikin ya itu batu loncatan aja sih Shiba Inu. Itu ngubah yes, literally literally dari 2 juta cuman 2 sekitar berapa miliar tuh? Sekitar ya. 4 miliaran. Oh, Iya, sama ya. Karena saya juga dan itu masuk ya Shiba Inu hmm, 1,5 juta jadi 1,8 M gitu ya. Life changing money. Tapi banyak yang julid nih, katanya kan iya. kayak jangan percaya ya sama orang yang kaya dari meme coin atau jangan percaya ya orang yang jadi sukses karena meme coin. Itu gimana tanggapannya, Mas? Sama yang julid begitu. Sebagian besar orang yang kaya dari meme coin itu pasti akan Yes. miskin dalam waktu dekat. Percaya sama gua. Kalau dia tidak memiliki Oke. literasi finansial yang baik. Contohnya Ya, orang yang kaya dari lotre pasti miskinnya cepet deh. Miskin lagi cepet ya. soalnya dia literally basically dia mindsetnya mindset miskin bukan mindset orang kaya. Oke. Jadi kita
kita kalau misalnya tidak dibarengi dengan literasi finansial yang baik, terus tiba-tiba Yes. dapat duit numpuk banyak banget, nggak karuan, pasti itu berapa triliun pun lenyap itu, Ya, udah pasti. 1 setuju. triliun pun mungkin Timothy Ronald 20 triliun, kalau misalnya semua kekayaan dia dikasihin ke orang bermindset miskin, itu nggak nyampe setahun habis, udah pasti, Yes. sebanyak Ya. apapun. Soalnya kaya itu bukan mindset, kaya itu bukan jumlah harta, kaya itu mindset sebenarnya. Damn. Mindset Let's go. gimana lu cara mengelola uang gitu. Nah, Cara ngelola uang, cara adab dan etika juga gimana gitu. Ya seperti itulah. oke. Jadi yang penting Hmm, gensetnya ya guys ya. iya, Tapi Mas kayaknya itu Yudo ini ya mindset. beli beli meme coin tapi tetap kaya nih sekarang ya, malah tambah kaya nih. Gimana itu ceritanya? Iya kemarin kemarin masuk ke PP soalnya. Oke. 2023. Iya PP sama Oke. sama itu PP, Toshi, Fartcoin kemarin yang jackpot sama PopCap. Ya. Oke, Gambar ini berarti kucing. holdernya PP, holder Fartcoin, holder Toshi, sama holder Bukan PopCap nih holder, ya. bukan trader saya. Trader Najis ya. Tapi holder udah Bitcoin. udah cuan ya, udah cuan kan semua tapi. Cuman cabut aja koin begituan mah. Gimana tapi Mas Yudo menentukan topnya dari meme coin ya? Yang mana kan kita tahu kalau meme coin kan memang kayak player versus player ya. Kayak kita Nggak bisa, sulit ya kadang define topnya. Jadi itu gimana? Cara identifikasi, nggak oke bisa, ini saya udah harus keluar semua nih. Gak bisa ya? nggak bisa itu, nggak bisa. Kalau meme coin itu literally dia bisnisnya gini. Lu berharap beli karena berharap biar ada orang yang lebih goblok dari lu beli di Yes. lebih mahal dari lu gitu. Ibarat meme coin gitu. Beda dengan Ya. altcoin atau Bitcoin yang punya utility dan Bitcoin itu punya store of value gitu. Oke, Meme ya coin itu tuh jadi ibarat bener ya guys. Jadi greatest full iya, theory doang ya. ibarat jadi community apalah itu bullshit semua. Jadi meme coin tuh Yes. ibarat lu berharap beli supaya orang lebih goblok dari Beli lu beli lotre di ya. harga yang lebih mahal. Iya, Oke. jadi apa sih namanya? Ya gitulah pokoknya. Dan Tapi Mas Yudo kebanyakan berapa meme coin persen itu di meme coin portonya buat trading meme coin? apa? Berapa Kalau persen trading meme coin portonya buat trading meme coin? itu 0,0000001% per meme coin per satu koin itu. Dikit Oke, banget, jadi kecil banget ya. sekitar kecil banget ya. $100, $10 udah aduh, udahlah itu meme coin Oke. itu. Soalnya Obat gatal kebanyakan doang ya. meme coin saya masuk sekarang $10 rug pull. Kalau $10 rug pull which is gak apa-apa lah punya Ya, miliaran. Jadi ibarat makin banyak kita mencoba, probabilitas dan profitnya makin gede gitu. oke. Jadi ya kita Justru tahu ya bukan ada bukan metode dipoin. tebar jala juga ya, yang kayak selalu kita Iya, omongin ya dalam artian, oke lah punya duit miliaran $100 kamu beli 100 meme coin nggak masalah ya. Karena kan pasti ada yang menang dan satu yang menang itu kan mhm, naiknya pasti kayak berkali-kali lipat. Sedangkan yang lain kalau tapi kalah ya udah dibuang aja kan. iya, iya betul. Kalau yang lain ya udah, lenyap aja ke inti bumi gitu, nggak apa-apa. Oh, Asalkan yang $100 ini berubah jadi 1000 kali lipat gitu, jadi $50.000, jadi $100.000, jadi $10.000 gitu. Itu di meme oke. coin itu hal biasa, bukan hal yang luar biasa. Tapi kalau di Ya, altcoin jujur sekarang industrinya seret sih. oke. Kenapa Mas Yudo ini Altcoin melihat yang seret. industri altcoin ini lagi seret sekarang? Soalnya the Fed liquidity-nya juga udah seret juga. Jadi Ya, kripto itu nyawanya likuiditas ya setuju. ternyata. Hmm. Kalau Bitcoin beda ya. Kalau Bitcoin tuh M2 money supply itunya, apanya Ya, korelasinya. Tapi kalau altcoin itu likuiditas. Kalau misalnya ya, likuiditasnya itu seret, apalagi the Fed ya, which is itu bank sentral Amerika yang
ngatur duit seluruh dunia, dolar kan dipakai seluruh dunia. Kalau misalnya dia seret, industri altcoin nggak akan bisa berkembang. Ya. Gitu. Makanya kalau Bahkan teman-teman altcoin juga yang yang lihat besar pun ya, altcoin yang besar pun yang misalnya layak untuk dicicil ya, kayak Ethereum atau Solana, itu malah cosplay jadi stablecoin gara-gara gak ada likuiditas sebenarnya. setuju. Bahkan ya terakhir ya Iya. teman-teman lihat ya, Wintermute juga kasih riset bahwa money injection di kripto itu udah berkurang drastis dan sekarang itu duit itu cuma berpindah ya dari satu koin ke koin yang lain dan nggak ada uang baru yang masuk ke dalam sistem. Jadi berarti gimana? Di Iya, sisi betul. sisa Q4 ini November Desember Mas Yudo melihatnya berarti masih seret ya untuk altcoin ya. Masih sideways sih, cenderungnya seret sih, masih cenderung seret. Oke. Kalau misalnya untuk Bitcoin nih nggak akan kemana-mana sih, gua lihat nih. Mungkin Desember pump, tapi nggak nge-spam 2021 atau Oke. 2020, iya. Kecuali Kalau The Fed sekarang QE lagi. berarti Bitcoin ya secara teknikal memang kan ada di range 100.000 ya. Dan kita bentar lagi Hmm, dapetin weekly close dan kita nguji yang namanya 50 week ya moving average. hmm, Menurut Mas Yuda bounce 50 nggak? hari. Menurut Mas Yuda 2-3 hari ke Eh, depan bounce atau enggak? menurut saya ini bottom sih. Soalnya Oke. soalnya Oke, nih equilibrium dengerin itu ya. ya. 100.000 itu equilibrium, iya. Kalau Oke. misalnya turun di bawah 100.000, otomatis turun di bawah 100.000 dan itu ada hitungan harinya. Kalau misalnya Ya, dia turunnya udah lebih dari sebulan di bawah 100.000, otomatis kita udah bilang itu bukan bull market lagi, gitu. oke. Udah bear market Iya, ada baby ya. waktunya jadi, bukan hanya support dan resistance. Soalnya bisa aja Ya. mungkin gara-gara itu debt spiral liquidation itu yang leverage itu, bisa aja Oke. gara-gara itu. Oke Tapi ya. Jadi ini equilibrium tuh selalu ngikutin arah market natural gitu. oke. Naturalnya kemana dia. Dan Bitcoin dan altcoin gede cenderung naik sebenarnya. Beda Oke, ini jadi dengan A1 nih altcoin ya. Info mid cap. A1 nih Iya. ya. Bottom guys Beda 100.000 dengan ya. Weekend ini ya. altcoin cap atau low cap atau micro cap Ya. itu literally cuma naratif doang, based on naratifnya udah redup, ya udah Ya. cabut gitu. Iya, bukan Oke. cocok untuk cicil. Mhm. Oke. Jadi tapi gimana pendapatnya Mas Yudo sama yang nyicil altcoin kecil-kecil lu gimana? Menurut gue sih mereka nggak ngerti yang namanya naratif sih. Oke. Kripto tuh naratifnya berpindah-pindah. Jadi cara Yes. cari naratif tuh gampang. Apa yang lagi dibutuhin di dunia. Misalnya contohnya kayak sekarang nih, perusahaan-perusahaan AI kan lagi ekspansi gila-gilaan nih sekarang. Nah, Ya. gara-gara itu privasi jadi minim, makanya ZSC kan naik kan kemarin. Dan Oke. itu dugaan gua koin-koin privacy itu tempat cuci uang skala besar deh kayaknya. Soalnya cuci uang di Bitcoin kan telanjang semua blockchain-nya. Oke. Kalau koin Udah mulai privacy nggak kelihatan ya. kelihatan. Iya, nggak Oke. kelihatan kalau token privacy. Iya, Jadi gua duga memang cuci uang sih. oke, jadi Mhm, memang altcoin sangat berbasis narasi ya sehingga nggak bisa dicicil ya. mhm. Altcoin terutama mid cap atau low cap itu berbasis Oke. narasi banget. Kalau Nice. layer 1 dan large cap, narasi apapun itu itu blockchain-nya kan kepakai terus tuh. Ya. Jadi ya kita cicil aja nggak apa-apa, misalnya kayak Solana Oke. atau Ethereum. Tapi jangan Oke. jangan cicil yang blockchain-nya rame, kayak misalnya Solana atau Ethereum gitu. Jangan yang blockchain-nya sepi, misalnya cicil cicil apa tuh, Sei atau apa yang blockchain-nya sepi Oke. lah pokoknya. Sei juga bagus Oke. sih sebenarnya, soalnya kecepatan transaksinya cepet Ya, banget. setuju. Ya TPS-nya paling tinggi. Layer 1 dengan TPS paling Iya, tinggi. tapi kalau Oke. blockchain-nya sepi ya buat apa, Iya, bener. Karena gitu. kan itu menunjukkan kalau I emang nggak ada liquidity masuk ke sana kan, kalau dia blockchain-nya sepi.
Jadi altcoin tuh kayak perusahaan aja, ibarat ya udah aku jelasin pakai bahasa bayi deh. Ya, Lu ceritanya mall nih. Mall yes. kalau misalnya tokonya banyak, orangnya juga banyak gitu. Nah, Oke. kalau misalnya tokonya banyak tapi nggak ada orang gimana? Hayo, apakah mallnya untung? Iya. Kan Tapi enggak. kalau kita mau pacaran Ya, kan enak di seperti mall yang itu. sepi biasanya ya. Iya, iya. Iya, Pacaran sama ini ya Rika, maksudnya ya iya. apa analogi ya. Kan orang biasanya kalau cuci duit itu biasanya malah di chain yang sepi biasanya. Karena Nggak bisa cuci sering kali. uang di altcoin. Nggak Ya. bisa cuci uang. Karena Kelihatan semua. Kalau cuci uang tuh di oke, koin privacy biasanya. oke. Soalnya dia nggak kelihatan, iya. Iya. Telanjang semua Karena kalau sering kripto sering tuh, kali nggak ya bisa. kita melihat kadang kalau di token terminal tuh kadang ada protokol yang tiba-tiba spiking ya. Dalam artian dia Iya. tiba-tiba Nah, revenue tinggi dalam seminggu itu harus dicurigain juga ya. Ada orang yang biasanya cuma nah, masukin duit ke sana. tiba-tiba trafficnya tinggi bisa aja itu strategi dari developer atau mungkin whale buat itu, Yes. buat narik retail atau institusi yang Oke. pemula masuk situ, terus sama dia didam akhirnya, Oke. gitu. Kalau Mas Yudo Ibarat sendiri kayak saham strategi gorengan. tradingnya ya saham gorengan ya. Kalau Mas Yudo gimana Hmm. strateginya untuk trading pribadi kebanyakan di fundamental, technical atau lihat on-chain data atau seperti apa? Gua kebanyakan main di on-chain data, fundamental sama statistik, Oke. itu Gimana tuh Mas? dia. Bisa Iya. dijelasin lebih dalam nggak itu? Jadi gini, ibaratkan kita lagi cari investor, ibarat altcoin ini adalah orang yang cari investor dan kita adalah investornya. Ya, Ceritanya kita melihat altcoin ini misalnya prospeknya ke depan sangat menjanjikan misalnya. ya, Kalau misalnya sangat menjanjikan dan mungkin akan rame, kita bisa invest di situ. 11-12 sama Digen meme coin, tapi ini lebih pasti daripada meme coin, oke. gitu. Mhm. Kalau misalnya kita bisa cek data on-chain misalnya DeFi lama atau apalah, kita cek pendapatan altcoin dan harganya, misalnya pendapatannya lebih tinggi tapi harganya masih segitu-segitu aja, itu menandakan altcoin tersebut under value, Oke. gitu. Mhm. Jadi Terus memang masih kalau melihat misalnya landscape itu banget ya, fundamental ya, tentang kayak, ya apakah fundamental, ini under value atau over value, ya dilihat dari aktivitas mhm, jaringannya pakai DeFi lama ya? iya, pakai DeFi lama, Oke. nggak usah DeFi lama, apapun itulah. Iya, Yes. apapun itu. Pokoknya yang penting kalau misalnya traffic-nya rame, nah harganya masih stagnan, itu boleh dicicil tuh. Oke. Tapi kalau Tapi kita aku ngomong nggak altcoin nyaranin, ya, iya oke nggak altcoin nyaranin gue, tapi ya? tapi nggak nyaranin cicil selamanya kayak Bitcoin atau Ethereum ya. Maksudnya cicil Oke. tuh harganya turun dikit beli lagi gitu kayak averaging down. Nah kalau misalnya udah naik nih, udah naik tinggi banget, cabut aja langsung. Keluar semua atau gimana? Misalkan kita cicil nih ya, terus habis itu posisi altcoin Hmm. kita udah naik 30-40%. Kita jual Beh, semuanya atau gimana? itu ketinggian itu. 10 sampai Oke. 20% aja udah exit pelan-pelan gitu. Oke. Udah ketinggian Jadi itu. jadi yang diomong Mas Yudo cicil tuh kita ngomong ini ya, bukan maksudnya Hmm, membeli DCA terus altcoin-nya, tapi kita mungkin split enggak. entry kita supaya kita dapat average in yang bagus, ya nanti Average ketika down, udah ya. naik puluhan persen, kita close posisi, kan Exit, gitu kan maksudnya ya? iya, exit iya. Jangan jangan pernah di hold jangka panjang altcoin narasi sih. Oke, Kecuali ya itu, kecuali ya Ethereum sama Solana boleh kali, BNB boleh, mungkin. oke, Soalnya dia layer one kan, apapun narasinya dipakai pasti blockchain-nya. ya, Gitu. Jangan jangan dicicil DCA terus-terusan. Itu hal yang salah itu menurut saya. oke. Mhm. Menarik menarik Nah, iya. menarik.
Iya, banyak banget Tapi kalau pokoknya. yes, Pokoknya tadi banyak iya, banyak banget yang cicil-cicil itu ujung-ujungnya rungkat soalnya, udah ketinggalan hype gitu, hype-nya udah habis. oke, terus hilang kontennya biasanya ya? Banyak banget. Tapi yang paling itu masih mending sih. Paling parah tuh cicil meme coin menurut saya sih. Cicil Nggak mudeng tahu gitu itu. ya? Udah udah itu mah, udah pasti masuk ke laut itu mah, udah nggak mungkin lagi diselamatin. Ya Jadi kecuali ini ya, apa, cara mau jadi kaya ini ya, mhm, diselamatkan dengan kapal selam mungkin. udah jadi fosil. Jadi cara mau jadi kaya, ya itu, Iya, cari altcoin-altcoin yang sekiranya masih under value. Misalnya oke. misalnya, kemarin aku cari, oh ini DeFi Pump.Fun kan dia DeFi pembuat meme coin terbesar tuh. Kok Yes, harganya ngedam padahal traffic-nya tinggi. Gue belilah tuh. Oke, beli, naik ternyata 20-30%, gue cabut gitu. oke. Berarti Mhm, PAM kemarin sempat masuk juga ya, PAM Fund ya, 20-30% out ya? iya, 20-30% out gua. Meskipun Oke, udah naik ratusan, begitu naik ratusan semuanya. Nol, oke. ya. Tapi kalau misalkan gini, apa, Mas Yudo masuk posisi, terus habis itu exit Mhm 30%. Nah ternyata mhm. 1 minggu kemudian dia masih naik 100% lagi. Pernah nggak ngerasa menyesal atau FOMO buat kayak, wah harusnya aku exit lebih tinggi nih? Atau udah nggak punya rasa sama sekali? Short sih. Oke. Jadi gitu ya, kalau Iya, udah nge-short sih. dijual, naik lagi lebih tinggi di short biasanya ya? Tapi nggak nge-short terus-terusan, soalnya kan, apa, sebuah sebuah koin atau saham tuh bisa naik tahingga ya. Jadi Oke, yes. jadi misalnya kalau kita nge-short terus-terusan, makin Ya, naik makin rugi tentunya. Kita pasti. harus ambil, equilibrium-nya yang cocok, harga mana nih yang cocok buat ambil posisi short gitu. Biasanya misalnya ada naik kenceng ratusan persen, terus sehari atau 2 hari stagnan gitu, sideways. Oke. Nah, itu biasanya cocok untuk Nah, ambil short di situ. oke, berarti nunggu harga distribusi dulu, ada potensi ya, distribusi maksudnya dia ranging setelah Potensi naik ratusan distribusi, persen iya. baru. Nah, Mhm. gimana Mas Yudo menentukan, oke ini saya mau short coin ini, secara teknikal, fundamental, sama hype-nya, gimana formulanya hingga akhirnya kayak kemarin kan short Jelly-Jelly itu PNL-nya ribuan persen, itu gimana caranya determine, oke ini waktunya untuk short altcoin ini? Gampang aja sih, simpel. Kalau misalnya, ada sebuah token yang tiba-tiba naik melejit ratusan ribu persen atau mungkin ribuan persen dalam waktu Oke, singkat, ya, tapi tidak diimbangi dengan, peningkatan aktivitas di, protokol tersebut, itu biasanya, ada whale yang sengaja cari untuk exit liquidity retail. Dan oke, itu saya udah pengalaman bertahun-tahun, samalah kayak saham gorengan ibaratnya, tapi kalau kripto kan bisa nge-short tuh. yes, Jadi kita lihat nih tiba-tiba nge-pump gitu, kita tunggu dulu nih sampai pump-nya, mereda gitu. Sampai misalnya oh, kenaikan harganya mereda, terus dia agak sideways turun dikit, nah kita bisa ambil short di situ. oke. Tapi ada kemungkinan short squeeze, jadi aku pasang stop loss di atasnya dikit. Oke, itu jadi penting tuh Nah teman-teman ya, biasanya diperhatiin. mhm, iya. Biasanya kalau udah short 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 itu, biasanya dalam, seminggu atau 3 hari ke depan turun tajam banget. Oke, Kayak jelly-jelly kemarin tuh, dalam oke. seminggu turun tajam banget tiba-tiba kan. Soalnya udah naik ribuan Oke. udah Jadi pasti, iya. itu ya teman-teman ya, penting ya untuk menunggu misalkan harga naik mau short, Mmm, jangan ketika nggak ada konfirmasi kita asal nge-short, karena pasti kita di short squeeze. iya, Jadi kita jangan. nunggu Iya, dia developing range dulu, ya dia sideway dulu mhm, ketika udah naik ratusan persen, baru kita buka posisi short. Supaya apa? Ya kita nggak ke-squeeze lagi. Karena kan biasanya ketika iya, dia sideway di atas, ya itu kan perang tuh mhm, ya. Distribusi dulu iya, baru baru dia ngedam dulu ya. iya. Biasanya itu
teknik klasik sih pump and dump untuk mancing retail biar retail masuk Oke. dan FOMO biasanya. Nah, kita bisa manfaatkan short selling di situ. Itu Oke. salah satu fungsi short selling juga di ekonomi Oke. jelek. Tapi short selling itu jangan dilakukan terlalu sering ya, soalnya market tuh Yes. cenderung naik. Oke. Dan posisi short itu kalau misalnya kita abaikan stop loss nih misalnya ya, Ya. itu kalau misalnya naik lu rugi terus. Jadi peluang kerugiannya gede banget lah pokoknya setahingga peluang kerugiannya. Mhm. Oke. Berarti biasanya berapa Paham. persen nih buat short posisinya dari total Sama portofolionya? kayak long, 5%. Oke, sama kayak long, 5% ya? Iya Oke, iya, jadi risk per long sama trade-nya itu short Mas sama, Mas Yudo risk per mhm. trade-nya itu 5% berarti setiap trade ya? Iya 5% dari, Oke. total, portofolio kripto. Oke, nah itu Ambil didengar tuh 5%. teman-teman, ya. Jadi Iya. risk per trade-nya bukan 1%, bukan 2%, tapi 5% ya. Jadi misalkan Mas Iya. Yudo ini modalnya 10M, dia yang Mhm. diresikokan itu berarti sekitar 500 juta buat kalau posisinya Iya. salah ya. Tapi kalau misalkan bener kayak Mhm. Jelly-Jelly kemarin dapat 4 Alphard gitu ya. Iya betul, 5% dari portofolio total. Oke. Dan portofolio saya selalu dari 5% itu dibagi lagi di Yes. 5%. Jadi gini, 50% pastiin Bitcoin, Oke. 20% Ethereum, 20% Ethereum. Soalnya Bitcoin itu Oke. adalah kripto pertama, Ethereum adalah smart contract pertama, Ya. 25% altcoin, 5% Degen. Nah, dari Degen itu dibagi lagi ada meme coin, ada, Oke. future, Oke. ada macam-macam pokoknya. Iya, pokoknya Degen itu. Gue masukinnya ke portofolio Degen. Nggak Oke. dimasukin ke portofolio utama. Oke. Mhm. Nah, kalau mau ngedigen tipsnya apa, Mas? Biasanya kalau Mas Yudo ini mau misalkan oke nih 5% ini kan kalau kita ya ngomong 5% dari portofolio itu kan selalu kita pengen maksimalkan yang namanya asymmetric bet ya atau asymmetric opportunity ya. Kalau misalkan hilang pun Iya, total betul. 5% kita nggak ngerasa nyesel, tapi harapannya kan 5% tuh bisa naik 10 kali lipat. Itu gimana caranya mensiasati memanfaatkan 5% di portofolio kita ya untuk main-main supaya ya tetap nggak kalah, karena kan pada dasarnya nggak ada orang yang mau kehilangan duit ya. Tapi gimana itu Mhm. 5% tuh biar grow signifikan, itu caranya gimana? Caranya dibagi jadi jauh lebih kecil lagi. Oke. Iya, jauh lebih kecil lagi. Misalnya kita ambil 5% tuh jadi 100% ya. Misalnya, Ya. buat meme coin jadi 0, sekian persen, meme coin apa gitu, sekian gitu. Oke. Jadi dibagi lebih kecil lagi dari 5% portofolio. Oke. Jadi Mhm. diperkecil lagi ya. Berarti Mas Yudo ini Iya, lebih baik jauh ya lebih lima kecil persennya lagi. itu main di kuantitas ya daripada conviction ya? Mhm. Karena Iya, conviction-nya udah di kuantitas Bitcoin sama Ethereum ya? Bitcoin sama Ethereum sama Solana, BNB juga sebagian sih. Oke. Jadi itu ya tadi Iya, teman-teman ya, paling berat ketika 2 koin misalkan itu. mau mau ngedigen sama 5% portonya itu kalau gatel ada koin di Pampan ya udah masuk aja ya. Cuman Masuk, gas aja masuk. 0,1%. Mhm, terus udah itu ngepam 200% cabut, jangan jangan itu, jangan kelamaan entar rug pull. Oke. Nah, Iya, tapi kita kita coba deh ngomongin meme coin, karena kan kemarin kayaknya sempat mhm. ya ada di berita Mas Yudo ini marahin ya orang pegawai ya, instansi yang mana dia ngerakpul meme Aduh, coin itu tuh. sih kurang Gimana ajar banget sih. fenomena fenomena meme coin ini gimana, Mas? Karena kan kalau kita ngomong meme coin ya jelas PVP ya, tapi kalau kita ngomong Iya. nggak PVP lah ya, player versus developer sebenarnya. Karena kan in the end of the day yang pegang praktilnya itu selalu yang nge-dev, Iya, ya. developer, Apakah iya. apakah menurut Mas Yudo, trading meme coin itu masih bisa profitable atau enggak di siklus kali ini? Atau ini cuman ya kita cuman Eee, dikerjain developer doang? iya kalau meme coin sih, lu kayak main lotre aja sih sebenarnya. Lu bisa bisa cuan gede banget dalam waktu singkat, bisa aja ubah misalnya $10 lu jadi $200.000 itu hal yang wajar di meme coin. Tapi bisa aja Ya. rungkat 100% hilang semua uang gara-gara di rug pull. Jadi Oke. yang kita fokusin adalah tebar jaring.
Dan kalau mau Oke. tebar jaring pun jangan ngasal. Kita harus cari nih komunitasnya ini beneran apa cuman dia bikin token terus mau rakpul lu aja, mau ngebego-begoin lu aja gitu. Jadi Yes. dicari, di search, iya. Kalau di Oke, jadi sini pakai teks sih, tetap kalau ya meme tebar coin. jala itu nggak boleh ngasal ya. Tebar jala itu bukan berarti kita bisa Mhm. ngasal ya teman-teman. Iya, Hati-hati jangan ya. Jadi asal beli misalnya dari pump.fund nih, luncur koin baru nih tiap detik kan. Lu jangan langsung masuk, lu cek dulu ini di liquidity-nya di lock nggak. Hati-hati aja kalau misalnya nggak oke. di lock bisa rakpul ya. Oke. Dan itu fenomena pegawai pajak ngerakpul meme coin itu gue sebel banget sih sebenarnya. Soalnya kalau main meme coin sih nggak apa-apa, tapi kalau ngerakpul dan jam kerja pula itu yang Ya. paling sebel. Dan dia live Kalau streaming dan aku main kalau meme coin juga. ngerakpul nggak di jam kerja boleh berarti enggak? Enggak, sama aja. Lu kan pegawai pemerintahan itu dia ceritanya. Kalau Iya. pegawai pemerintahan aja ngerakpul gimana duit rakyat dirakpul juga dong. Nah itu dia. Iya, Keras tuh ya. iya, iya, Keras itu nggak ya. boleh. Udah pecat pokoknya tapi. Oke. Nah, Mhm. tadi kita ngomongin sisi personal nih Mas ya, sedikit ya. Gimana kira-kira Mmm. dengan Bapak yang udah jadi pejabat seperti ini, ada pressure nggak dari aktivitas Mas Yudo sendiri yang kayaknya memang lebih ya, bebas dan juga explore financial market. Kira-kira ada pressure nggak? Pressure tuh maksudnya kayak gimana ya? Bentar. Maksudnya karena apa, keluarga jadi pejabat publik, jadinya lebih Mhm. membatasi aktivitas di sosmed atau enggak, atau sama aja? Sama aja sih sebenarnya. Nggak Oke ada pressure apa-apa. Bapak bebas ngasih gua, pilihan. Lu oke apa, mau mau kuliah apa mau itu, mau sosial media apa enggak gitu, bebas ngasih pilihan kayak orang normal aja. oke. Nah itu ya guys, berarti Dan Bapak penting ya juga buat ngomongnya juga bebas demokratis ya. juga, kayak koboi. Oke Iya. oke. Jadi dibebasin ya, trading bebas, berarti di-support terus ya Iya. di financial market ini ya? Nah, Bapak Bapak justru Bapak yang ngajarin kripto sebenarnya. Oke, nah ini 2008. Iya. dicatat nih ya, berarti Pak Purbaya ya ngajarin kripto ya malahan? Dan ya itu juga apa, Bapak bilang kripto itu sebagai apa, aset lindung nilai bukan uang, value-nya. Oke, Bap jadi bukan Soalnya kan sebagai alat orang-orang untuk bilang transaksi kan? orang-orang kan bilang kayaknya cryptocurrency, kripto tuh apa, sebagai mata uang katanya apa, katanya Bapak enggak. Ya. Kalau misalnya orang nganggap terus Bitcoin sebagai mata uang bisa aja nilain, tapi gini, Bapak bilang Bitcoin itu bukan mata uang, Bitcoin itu aset lindung nilai soalnya jumlahnya terbatas, sama kayak emas dia. Oke, berarti sekarang Sementara Pak kripto Purbaya ini juga berarti sekarang Pak Purbaya ini juga hold Bitcoin berarti ya? adalah dikit tapi nggak banyak. Oke, nah itu bisa dicatat nih ya, info Hold A1-nya ya. Bitcoin, Bitcoin juga, saham juga, tapi nggak trading ya. Kalau trading ya udah dicopot sama Pak Prabowo soalnya kan insider. Oke Iya. Dan aku juga sama Bapak juga nggak boleh masuk ke saham Indonesia soalnya insider juga. tapi ada yang bagus saham Indonesia atau Mhm. enggak? Apa? Saham Indonesia ada yang bagus atau enggak? Aku nggak dibolehin masuk sih sama Oh, ya katanya. kita aja yang masuk tapi. Nggak dibolehin masuk sama Bapak, kalau ketahuan main saham nih, misalnya di Stockbit atau Ajaib nih, wah udah Mmm. habis lu. Dimarahin habis-habisan, udah jangan main saham, main kripto sama saham US boleh, gitu. Oke, kalau saham US Tapi apa saham yang sekarang lagi bagus nih menurut Mas Yudo? saham US itu yang lagi bagus itu sih, apa, saham-saham sekarang aku lagi concern ke saham AI yang udah tinggi banget value-nya, sama saham Oke, mau teknologi. di-short ya?
Rencana sih, Oke. besok Senin mau nge-short, tapi ini udah Nah tinggi itu. banget sih value-nya. Dan ini Oke. tinggal Nvidia nunggu sama aja nih Palantir double. mau di-short nih kayaknya ya? Itu mah Michael Burry. Tapi Itu mah Michael Burry. gimana tanggapannya Mas Mhm. Yudo dengan short selling di Indonesia, dengan saham-saham di Indonesia? Apakah itu akan membuat ya market itu lebih efisien ya? Karena kan yang overvalue Mhm. pasti akan terkoreksi ke harga equilibrium-nya. Atau Mhm. itu justru hal negatif sehingga kayak menurunkan ya nilai dari saham-saham di sini itu sendiri? Eee, itu menurut saya, short atau long itu sama-sama memiliki, kan sama-sama leverage dia, Ya, sama-sama memiliki resiko bahaya juga. Kalau misalnya ekonominya lagi kacau, orang banyak yang nge-short, terus yang beli, yang long dengan leverage juga kena kena, margin call. Dia bisa ciptain death spiral tadi, sama kayak Bitcoin tanggal 10 Oktober kemarin itu kasusnya. oke. Takutnya seperti itu saham IHSG. Jadi kayak pedang bermata dua gitu short selling itu. Leverage, short selling, Oke, jadi apalagi masih pakai kurang leverage. setuju ya kalau di Indonesia ya dengan keadaan market sekarang ya? Kurang setuju, iya kurang setuju. Soalnya Indonesia, orangnya nggak terdidik seperti, maksudnya bukan nggak terdidik, nggak sekolah ya, maksudnya nggak seperti Amerika yang sangat literasi finansialnya sangat tinggi gitu. Oke. Di sini Jadi kalau Mas lihat literasi gimana finansialnya literasi keuangan rendah. di Indonesia? Menurut saya masih rendah Oke, literasi keuangan di Indonesia. Kita lihat aja selebgram, artis atau apapun itu yang udah di puncak, pasti kalau oke, misalnya udah pensiun atau kontraknya udah habis, pasti dalam waktu berapa tahun akan jatuh miskin. oke. Ini kayaknya punya dendam Yakin. pribadi nih sama selebgram ini. Enggak enggak enggak, beneran Iya, beneran enggak, bos bercanda ya, Kakak, bercanda. coba Iya. aja Beneran beneran, cek aja. enggak setuju. Soalnya literasi finansialnya nggak cukup. Terus Ya, setuju selain, setuju. selebgram sama artis, itu Karena ada kemarin datanya ya, ada yang miliarder. 80% ya, 70% Mmm, setelah 4 tahun artis sama atlet di luar negeri itu bangkrut. Ya, itu iya emang betul, ada datanya. betul. Sama gini, waktu itu kan ada kasus itu kan, kilang Ya, minyak Pertamina kan, di Tuban. Nah, terus yes, dapat ganti rugi, masyarakatnya tahu apa yang dilakukan? Beli beli mobil. Pajero ya. Ya, Buat apa beli mobil sebanyak itu, kalau misalnya lu cuman sendirian mah naik motor aja gitu. oke. Berarti penting ya itu menjaga Gara gaya hidup penting ya. Kalau di sana Mas Yudo bawa mobil atau enggak? Di sini pasti bawalah, Oke, apa tuh mobilnya kalau mmm, boleh tahu? Hyundai Palisade. Oke, Di sini nyetir sendiri murah banget, ya? di sini murah banget, Mobil lebih murah ya? Jakarta kan 1.000.000, di Iya, sini satu murah m banget, lah cuma di sini. lima belas Di ribu sana berapa? dolar, lima belas ribu Berapa Dol? dolar, lima belas 200-an ribu. juta berarti ya? Iya, jauh lebih murah Oke, dibanding di Jakarta, Jakarta tuh mobil mahal-mahal, makanya itu salah satu concern juga beli beli mobil. Mending menurut saya sih beli mobil bekas, kalau oke. misalnya nggak perlu-perlu amat. Iya, Di jangan Indo ya? jangan gengsi, kemakan gengsi, langsung Oke, semuanya pada beli mobil baru, itu sebenarnya depresiasinya tinggi. ya setuju. Tapi gimana menurut Mas sekarang orang yang hidupnya cuma nurutin gengsi aja gimana? Nah, itu dia itu, harus Itu dia. dididik secara, iya, harus dididik secara finansial itu. Mungkin, Timothy bisa bikin konten kalau misalnya gengsi itu buat orang miskin aja bisa mungkin, gitu. Oke, Tapi udah pernah lihat sih tapi. Dan itu cukup membantu sih saya rasa. Soalnya orang-orang Gen Z sekarang udah nggak terlalu mikirkan barang branded atau hal-hal berbau mhm, mewah lainnya, sekarang memikirkan kebebasan, mental health, dan mental health tuh penting banget loh buat trading loh. Misalnya oke, kita tenangin dulu, kalau habis loss nih kita mental health-nya kena nih.
kita tenangin dulu biar nggak balas dendam. Tahu kan yang saya Oke. maksud balas dendam apa? Yes. Ya, revenge Iya. trading ya. Iya, dan itu kalau udah sampai balas dendam itu udah masuk hal yang paling berbahaya. Soalnya itu berulang terus. Misalnya kita open posisi karena kita balas dendam, kita full margin, akhirnya kena margin call, terus-terusan Oke. margin call, deposit, margin call, deposit, margin call. Oke, tapi kalau Dan sekarang ya, hmm, fenomena lihat orang yang trading dengan full margin tuh gimana? itu sih, itu mereka bukan trader, mereka penjudi sih, gue bilang. Oke. Mereka Jadi tuh nggak boleh ya, penjudi, teman-teman. sama aja sama sebenarnya 11-12 sama Binom Tot lah, tahun yang lalu tuh, Indra Kents gitu. 11-12 soalnya full margin tuh apa sih, hal yang paling bodoh yang pernah saya dengar gitu. Kita melakukan buang-buang duit sampai uang kita habis, akhirnya pinjol. Sama aja kayak slot sama Binom Tot. Bahaya itu, udah masuk judi online itu. Apalagi ditambah IB sama influencer forex yang dia buka kelas, satu kelasnya kena margin call semua. Oh ini ya, yang ini ya, Gue pernah lihat, yang trading gue bareng pernah terus lihat kayak itu satu kafe margin call bang itu ya? satu kelas margin call semua. Dan itu brokernya kayaknya buatan dia sendiri deh. udah Berarti brokernya sama Vice orang City. yang trabar, yang trader bareng gimana? Setuju nggak itu berarti? Treber Treber itu trebar apa dulu nih? Kalau misalnya forex, kripto, saham, setuju aja. Tapi gini, kita harus punya profil resikonya masing-masing. Misalnya kita Oke. bisa toleransi minus 10%, ya udah cabut aja kalau udah minus 10% gitu. Ya. Cuman Mm, faktanya kan gini Mas, kita kan trading kripto ya. Saya, mm, Kalimasada, Timothy, terus iya, Yudo. Ya, ini kan kita kan iya, sama-sama trading kripto. Cuman karena mm, kejadian di 2022 ya yang ketangkep karena binary option dan lain sebagainya. Terus kalau kita sekarang edukasi trading kripto ya, kita malah dianggap ini sama nih ya sama binom tot tadi ya. Nah, iya itu gimana sama tuh? Binom Tot. Kok Itu selalu kita yang trading kripto ini selalu disama-samain itu gimana itu? Pendapatnya gimana? ya soalnya gini, di Binom Tot tuh, saya lihat ada yang namanya market market Ya, kriptonya nggak tahu, kriptot ya, ada kriptot. Bitcoin, ada altcoin IDX, tapi kok gue lihat chartnya kok beda semua. Oke. Sama TradingView itu beda jauh. Jadi apa, di Binomo itu bilangnya platform trading kripto, ya Ya, padahal enggak, dia cuman taruhan aja nih, taruhan Bitcoin misalnya dalam sejam Bitcoin ini naik apa turun gitu. oke. Kalau misalnya kita 80-90% profit. Kalau misalnya kita salah nebak nih, uang kita hilang semua gitu. Jadi Ya, Mas kesel nggak tapi dia kadang sama edukasi kripto terus disama-samain sama binary, tuh, kesel nggak biasanya? aduh kesel, kesel banget sih itu. Kesel banget jujur, Oke. tapi gua coba Binomo, modal 1 juta, growth 140 juta, langsung tahu apa yang dilakukan sama Binomo, langsung diblokir akun gua, habis Oh pernah, ditarik berarti duitnya. Mas Yudo pernah coba main binary juga ya? Pernah main coba binary, growth dari Oke. 1,7 jadi 150 juta kalau nggak salah tuh, 140, Waduh itu naik 150. naik 100 kali lebih itu ya. Iya, tapi itu menurut saya Gimana judi online sih. strateginya bisa bisa begitu? Karena kan orang kebanyakan kan main ke situ kayak langsung habis duitnya ya. Iya betul. Jadi ibarat binary option tuh nggak salah sih menurut gua sih. Tapi yang salah itu dia brandingnya bukan judi, dia brandingnya investasi. Nah itu salah. Kalau misalnya judi nih, kayak misalnya judi kartu, judi dadu, itu kan ada probabilitas dan itu gampang Yes. ditebak ya probabilitas. Mm-mm. Oke. Tinggal tinggal kira-kira aja misalnya keluar angka berapa, ganjil genap gitu. Sama kan kayak binomo juga, naik apa turunnya. Ya.
Iya, gampang sebenarnya ditebak. Tapi ya itu, namanya Binomo, dia brandingnya bukan judi, brandingnya investasi. Tapi di Amerika brandingnya judi dia sih. Oke, dia lebih jujur ya yang di luar ya. Di Amerika legal di sini Binomo. Iya, Iya, legal Binomo US. Tapi brandingnya di judi, bukan investasi. Di Indonesia kan brandingnya investasi. Jadi dia iya. salah total Indonesia tuh. Oke. Hmm. Jadi kesel juga ya kalau Dan disama-samain ya kripto ya. ya dan satu lagi kalau misalnya kalau mau degen nih misalnya terakhir nih. Ini kan kita Ya, kita tadi udah bahas nih makro, altcoin sama degen nih. Kita lagi bahas degen sekarang. Nah, kalau ya. misalnya satu lagi nih kalau mau degen, kita lihat cari yang seenggaknya itu profit di atas 100%. Jangan profit Oke, cuman puluhan persen. Untuk oke, degen ya. oke. Degen alias spekulasi atau judi lah. Cari yang di profitnya minimal 100%. Ya, Soalnya ada multiplier effect kan. Kalau misalnya kita loss loss 50% aja kita harus dapat 100% gitu. ya, setuju. Iya, dan itu harus banget itu. Cara carinya adalah gampang. Cari meme coin yang komunitasnya solid sama meme coin yang udah komunitasnya solid dan harganya sideways. Dan itu dia Oke, bisa jadi masuk. Dan teman-teman kalau misalnya mau degen atau spekulasi, jangan di meme coin market cap-nya yang gede. Cari yang market cap kecil aja sekalian biar bisa pump 1000% gitu-gitu. oke. Jadi Iya, nunggu chartnya tidur sama komunitas kuat baru masuk ya kita di situ iya. ya. Chart yang tidur ya Nah, sideways panjang ya. masuk. 4 sampai 6 bulan Hmm. gitu ya. Enggak 4 sampai 6 bulan sebenarnya. Sebulan juga udah cukup. Oke, sebulannya udah cukup berarti ya. Iya. Kita masuk nggak usah banyak-banyak, masuknya 10 buat kalian $1 aja bisa jadi 100. Oke, oke. Nah, terakhir Nggak nih Mas, usah kan banyak-banyak, Mas $1 ya, aja bisa. oke. Jadi modal kecilnya bisa ya. Bisa jadi Oke, seratus terakhir nih dolar Mas. Terakhir nih, kan Hmm, Mas Yudo kan udah jadi member Aceh ya dan datang ke acara kita juga ya yang di GBK ya. Gimana kesan iya. pesannya selama jadi member di Akademi Kripto ini gimana? Selama jadi member Aceh sih banyak pelajaran yang bisa diambil. Oke. Jadi Banyak banyak belajar pelajaran yang kripto bisa ya? diambil. Pertama, mmm, aku sih nggak terlalu ngikutin call-nya Ya, Bang Kalimasada, nggak terlalu ngikutin conviction-nya Timothy. Tapi gue ya. yang gue pelajarin itu modul-modulnya itu, modul AC-nya itu. Oke, oke. Hmm. Jadi modulnya Tapi sih bermanfaat so ya? far ya call-nya sih gue lihat win rate-nya 60%, 70%-an, which is itu udah bagus banget. Kenapa? Soalnya kita lihat banyak trader di luar sana 90% itu loss semua. Tapi Oke. Jadi sayangnya yang loss itu dibesar-besarin kayak misalnya Manta gitu. Kebiasaan lah warga Indonesia lah. oke. Yang loss itu Jadi dibesar-besarin, ya, dibesar-besarin. Tapi kalau profit mereka diem, nggak terima kasih, nggak M, apa. M. Iya banyak, sampai Iya. sewa buzzer segala lagi. Nah, itu ya. Jadi Iya, yang selalu bilang yang member rungkat ya itu selalu kena buzzer ya, buzzer yang dibesar-besarin karena ya ini confirm ya sama Bang Yudo sendiri ya, member Aceh datang ya acara dari GBK ya. Ya kita dan saya realistis udah lah ya, dari win rate 60 2024. sampai 70% ya, tapi ya selalu ada yang loss ya. Kalau nge-share 10 ya tiganya pasti salah ya, cuman yang salah selalu 3 atau 4 dibesar-besarkan. pasti Padahal kan salah, iya. Yang ya yang analisa itu yang kan nggak salah, mungkin kan 100%. Ya, emang kalau analisa 100% datang aja ke dukun, dukunnya aja iya. miskin, nggak mungkin sih tapi. 100% tuh nggak mungkin, pasti ada salah. Bahkan kemarin aja
Win rate Ya. 100% aja kalah sama gua kok. Kena margin call kemarin kan. Oh iya, yang 30 Akunnya juta itu dia. insider Trump itu ya. Iya, itu kena margin call kan dia kalau nggak salah. Kalah sama Yudo Sadewa ini kemarin ya. Soalnya nggak mungkin orang tuh win rate 100%, nggak mungkin, Oke. nggak ada yang mungkin. Tapi Win rate rata-rata trader profesional aja menurut lu itu 40%. menurut lu itu insider atau enggak dia? Atau emang pure jago dengan win rate 100% itu? Menurut gue dia insider. Tapi Oke. gini, insider kalau cuman insider doang tidak dibarengi dengan pengetahuan makro atau mikroekonomi dengan baik, suatu saat dia akan loss juga. Karena kalau teori saya mungkin ya itu dia insider, oke. Dia udah ambil Ya, beberapa trade dan bener semua, terus mungkin betul. akan Hmm. mungkin ya ini saya lihatnya, mungkin dia udah mau disidik ya, udah mau di-trace akunnya, terus sama orangnya ini kayaknya sengaja Hmm. di-loss-in semua duitnya. Dalam artian supaya nggak ada jejak dari semua yang udah dia pakai itu. Jadi itu juga mungkin. Karena mungkin ya pasti ada penyelidikan lah di level Harusnya dia insider kalau ya. mau uang, kalau dia mau cuci uang, dia nggak gitu juga kali, dia masukin aja ke misalnya Tornado Cash Tornado atau Cash ya. Crypto Mixer, Crypto Mixer apalah, atau Coin Privacy, Ya. ZSE gitu, Zcash. Bisa kan sebenarnya, nggak harus ngelosin segitu banyaknya, tapi menurut gua sih dia pure bego aja sih, ngerti makro Oke. mikroekonomi. Oke, Iya, jadi kena kalau juga mau ya cuci insider uang ya. iya, kalau mau cuci uang di kripto tuh itu pakai Crypto Mixer. Makanya nih aku sama Bapak lagi coba trace wallet-wallet Indonesia, orang Indonesia yang pernah Oke. seenggaknya kontak sama Crypto Mixer ini. Soalnya banyak Oke. orang koruptor mungkin di Crypto Mixer dia cuci uang gitu. Oke, jadi lagi trace nih ya, Soalnya berapa kan banyak dia wallet yang diawasi itu? ada ribuan, ada ribuan, ada ribuan wallet yang kedeteksi nih, kerja sama bareng OJK, BPK sama PPATK ke itu Oke. kemana, ke Crypto Mixer. Dan Crypto Mixer itu harus segera ditutup soalnya menghambat industri kripto itu sendiri kalau misalnya melakukan pencucian uang. Oke, Hmm. berarti sekarang kalau modus korupsi di Indonesia pakai kripto udah banyak berarti ya? Kalau pakai Bitcoin sih menurut gua hal yang paling bego sih, soalnya Bitcoin gampang ke-trace, Bitcoin, Ethereum, Solana. Tapi kalau misalnya dia pakai coin privacy mungkin, makanya makanya yang punya exchange kemarin tuh, yang naik Ferrari kan, rada sebel juga tuh. Soalnya coin Oke. privacy nggak bisa di-listing exchange, nggak bisa Oke. di-listing di exchange. Bukan nggak bisa, emang nggak Ya. boleh sebenarnya. Menghambat Ya. industri kripto itu sendiri kalau misalnya melakukan pencucian uang, Ya. gitu. Dan banyak lah pokoknya yang harus diceritain itu. Pokoknya gini guys, kalian harus ngerti yang namanya makro dan mikro ekonomi kripto. Untuk mencari sebuah naratif kalian harus tahu krisis apa yang terjadi di masa depan. Misalnya gara-gara suku bunga rendah tahun Ya. 2021, DeFi yield jadi DeFi yield ya, DeFi ya, yang yield Ya. jadi naik gitu. Dan macam-macam. Dan sekarang itu krisis lagi AI kan, lagi, jadi coin privacy naik dan itu yang harus diperlukan. Itu mikroekonomi. Oke. Makroekonomi kita lihat likuiditas. Likuiditas The Fed sekarang lagi seret, which is altcoin nggak akan berkembang sampai kapanpun. Kalau misalnya likuiditas seret gitu. Oke. Jadi masih belum Harus bullish ya buat altcoin ya di Q4 ya? belum, kecuali QI. Kalau QI gue langsung serok semua altcoin. Tapi udah ada rumor sih katanya bakal QI. Oke. Katanya. Apa aja Mas kira-kira yang mau diserok Iya. ketika kita QI apa aja yang mau diserok? Serok koin apa aja naik juga. Sama kayak tahun Apa aja ya? 2021 lah. Iya, koin apa Oke. aja. Ngasal aja, serok ngasal udah naik semuanya. Asalkan jangan meme coin aja udah. Oke. Meme coin soalnya pamnya belakangan. Dia soalnya bisnisnya ya tahu sendiri kan kayak gitu. Ya. Iya. Jadi Oke. buat teman-teman
Yes. Tetap tetap hold ya, sekarang itu lagi bottom ya, jangan jangan jual di bawah, jangan panic selling. Sekarang Oke. udah bottom nih, 102.000, 101.000, udah bottom Oke. banget. Misalnya kita serok Bitcoin dan Ethereum atau altcoin yang besar, kita serok dan pastiin bobotnya paling besar di Bitcoin, itu dia. Oke. Untuk Oke. sekarang yang bisa dilakukan ini itu, altcoin besar dan Bitcoin bisa diserok. Tapi untuk altcoin sama meme coin yang kecil-kecil, altcoin medium cap sampai micro caps itu ntar aja dulu. Oke. Iya, tunggu sampai si The Fed benar-benar melakukan QE. Oke. Oke, Ini di sana itu berarti yang jam bisa. berapa nih? Jam 21.15. Oke. Kemarin tadi mulai jam jam 8 kan. Oke. Di sini di Jadi sana jam lebih cepat 11, ya? iya geser. Oke. Iya geser time itunya, jamnya. Dan Oke. di sini juga jujur rada rada ngebosenin sih, soalnya kan mau winter ya, udah malam malam Oke. lulu gitu loh. Oke. Hmm. Di sana Jadi berarti itu yang tinggal bisa gue sendiri ya? share. Sendirian, iya. Oke. Wah, berani banget Aman ya. sih, iya. Aman ya? Dan menurut saya teman-teman kalau mau kerja di Amerika jangan. Yang pertama nggak aman, kondisi Amerika tuh nggak aman banget, banyak gembel. Even di Oh, Seattle pun yang katanya kota slow living, kata orang-orang slow living, itu banyak banget gembel. Tapi kemarin pernah kan New York, waduh, gembelnya parah banget. Jadi kayak pemukiman kumuh gitu loh untuk Amerika sekarang. Soalnya tahu sendiri kan, likuiditas seret, akhirnya apa? Kerjaan yang gitu. oke. The Tapi Mas Fed, Yudo berani tinggal jadi di sana sendiri ya? berani lah, berani. Enggak. Tinggalnya soalnya bukan di kota. Oke. Aku tinggalnya di mana nih? Penthouse, tapi di Seattle, tapi dataran tingginya agak ke timur dikit gitu. Oh ya, kalau tinggal di penthouse mah aman ya. Jadi Ketahuan ya tinggal di penthouse ya. gini, iya. Jadi gini, teman-teman sekalian kalau mau lihat ekonomi ekonomi itu sangat berpengaruh pada politik. Jadi itu satu kesatuan sebenarnya. Ekonomi dan politik itu satu kesatuan sebenarnya. Yes. Mis Kayak kemarin, kebijakan ekonomi kan semua dipajakin tuh. Akibatnya apa? Uang di bank seret, uang di masyarakat seret, pengusaha juga seret, akhirnya masyarakat pada turun demo ke jalan, Ya. gitu. Mhm. Tapi kalau misalnya kita bisa memperbaiki ekonomi kita, at least, 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, insya Allah kita negaranya cukup stabil dan dapat mengundang investor asing untuk masuk dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi kalian pegang IHSG, pegang aja. Yang pegang Bitcoin, Nah, pegang aja Bitcoin. nah itu tuh Hmm. insider infonya ya. Berarti bullish ya ini Pegang buat aja. IHSG ya. Buat IHSG dan Bitcoin bullish. Nah, ada Bitcoin dan rencana nggak altcoin buat besar ya. Danantara atau kayak Indonesia buat adopsi Bitcoin ya seperti El Salvador? Uh, Mungkin nggak ada kira-kira? tapi belum Kapan kalau ada mungkin? tapi belum mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan. Soalnya kita Oke. pertama-tama harus memperbaiki ekonomi kita dulu. Kalau kalau enggak gimana, hayo beli Bitcoin-nya dari mana? Masa kita ngutang? Masa kita ngutang buat beli Bitcoin? Kita perbaiki dulu Oke. ekonomi kita pelan-pelan. Kalau misalnya udah bagus nih ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita 8%, 8% setahun, dan dalam beberapa tahun konsisten, kita kita bisa dapat duit lebih banyak lagi, bisa ke sektor-sektor misalnya teknologi termasuk Bitcoin, bisa aja. Oke. Oke. Jadi Mhm. memang
kita perbaikin ini ya, mikroekonomi dulu ya kayaknya arahnya ya, supaya lebih Ya, stabil, kita punya bantalan cash yang lebih gede, baru nanti direinvestasi dan Bitcoin ya 3 sampai 5 tahun ke depan ya, menjadi opsi juga mungkin berarti ya? ya udah jadi Oke opsi juga Bitcoin. Hold Bitcoin itu menurut saya sebagai aset lindung nilai salah satu. Soalnya sekarang kan kita oke paling banyak di US dollar ya, US Treasury. oke, Kalau misalnya yes, semua dunia pakai dolar itu nggak apa-apa, tapi ini kan Amerika cetak duit modal dengkul terus nih, udah beberapa tahun ini. Ini kalau misalnya Cina, Rusia, atau BRICS itu ngedam dolar semuanya dan negara-negara lain hancur udah Amerika. Dolarnya oke jadi tisu toilet. Iya, makanya kita bilang Bitcoin, emas itu jauh lebih better dibanding megang fiat dolar cash. oke. Hmm. Berarti mending hold Bitcoin ya daripada dolar ya? Iya, jauh lebih mending hold Bitcoin dibanding dolar. Soalnya suatu saat dia jadi tisu toilet dolar tuh. Oke. Nah, ini Dan sebelum sekarang kita yang akhiri nih ya, oke, kita coba ya deh teman-teman yang supporter ada pertanyaan nggak buat Mas Yudo kira-kira langsung nih dari sumbernya ya live ya. ada Buat pertanyaan nggak supporter nih? bisa tanya nih. Ada Kalau kalau pertanyaan nggak misalnya ini? kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, lu bisa di Instagram gua ada link Telegram, lu Nah, bisa join di situ. ya. Oke, nah, apa Lu Mas nama bisa join di Telegramnya? situ ya. Admin Tele ini berarti ya. Eh Apa nama nama Instagram? Aku Telegramnya udah masuk nih ya. hmm, nama Telegramnya Mikro dan ya grup. Kalian jadi kalau Nah, ini mau ada pertanyaan lanjutan bisa itu, bisa bisa nah ini guys ya. bisa Nanti aku kasih ya linknya ya buat grupnya Mas Yudo ya, buat temen-temen yang mau masuk di sini ya. Nanti aku kasih link ya supaya bisa tahu juga nih ya apa yang di-share ya, apa yang dibahas di dalam ya. Nanti aku share linknya. hmm, iya. Tapi tapi gini aja, mungkin Prof Kakak sama Timothy bahasnya fundamental sama itu sama teknikal. Gua mungkin makro Oke. nih. Iya, Oke, gitu aja mantap. mungkin Ini bahasnya. jadi jadi foundernya AT nih kayaknya. kita kita kerja sama aja, nggak usah founder-founderan segala lah. Gua lagi Oke. kuliah Ya, soalnya. aku teknikal, Ntar apa Timothy fundamental, Mas Yudo insider. enak aja. Nggak kenal lagi sama Donald Trump. Iya. Iya, Oke, ini ada pokoknya pertanyaan dari sekarang Hell Steve. Oke. Sekarang ya gimana? ada pertanyaan apa nih? Sekarang gimana? Hell Steve, Outlook Hmm, Hyperliquid, bullish atau bearish? Hyperliquid jujur menurut gua sekarang lagi under value sih, $40. Oke. Kemarin sangat udah terlalu over value kemarin $40. Sekarang $40 itu range yang cocok 40 sampai $35, range yang cocok untuk menyicil. Maksudnya menyicil bukan di hold selamanya ya. Untuk dibeli Ya, lalu misalnya ketika dia naik lagi, take profit. target gua Hyperliquid sih $80 sih. Oke, bisa Soalnya double berarti salah ya satu dari range ini ya. mmm, salah satu DEX yang gue lihat ini paling rame ini Hyperliquid dibanding DEX-DEX Ya, lainnya. paling Mhm, bagus ya tapi produknya berarti ya. ada satu saingan tapi nih menurut gua nih, dan ini masih airdrop namanya Lighter. Lighter ya. Ya satu server kita kayaknya di Lighter ya. Berarti Mas Yudo farming Lighter Ada juga? namanya Lighter. Iya, main Lighter juga, lagi airdrop juga di Lighter. Oke, itu ya dengerin guys ya. Beliau Iya ini farming Lighter. Mas Yudo ini. iya, tapi kalau Ya. misalnya ini kan token airdrop ya, menurut gua sih Ya, begitu dia baru listing jangan dibeli. Jangan pernah beli token airdrop, kalau enggak kejadiannya kayak misalnya atau XPL, rungkat, udah oke. pasti rungkat tokennya. Oke. Udah pasti Jadi rungkat soalnya soalnya airdrop sebelumnya orang-orang yang dapat duit dari airdrop tuh dapat ya tokennya dari seribu airdrop, dolar gratis ya. Ya. mereka bakal ngedam ke itu, ke market. Emang Oke. ada yang jualan poin poin itu, poin lighter. Lighter juga kan? Ya.
Ada yang jualan, wah gue tuker aja kalau gitu ke Bitcoin. Gue bakal tahu gue akhirnya gimana. Ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Ferdi Gold Sniper. Mas Yudo, Ya, kira-kira adopsi Bitcoin di US gimana? Apakah orang-orang di sana, warga lokal di sana udah beli kripto atau masih ramai saham US di sana? di Dari Amerika teman-teman di sana. sendiri, di Amerika sendiri ada beberapa toko yang emang bayar pakai Bitcoin, misalnya kayak Walmart gitu-gitu. Dan saya belanja Oke, misalnya belanja harian di Walmart selalu ya. Dan saya pakai Bitcoin nggak pakai dolar. Tapi gini, oke, literasi orang Amerika tuh terhadap kripto jauh lebih rendah sebenarnya. Jadi oke. ibarat mereka tahu kripto tuh tahu aja kripto, dia nggak tahu fungsinya apa. Berarti nggak seheboh di Jadi Indonesia ya? iya, jadi masih lebih better di Indonesia lah. Nah, itu tuh dengerin. Ya, Iya, soalnya di Amerika makanya si Trump kan ngerancang supaya Amerika tuh jadi ibu kotanya kripto. Soalnya di ya, sini adopsi kripto pesat tapi literasinya rendah oke, gitu. Nggak se maju di Indonesia untuk kripto ya. Tapi menurut saya yang paling maju tuh di apa? Di Abu Dhabi sih untuk kripto oke. ya. Mm. Ada pertanyaan lain nggak ini nih? Nah, Nah, kalau ada pendapat pertanyaan, tentang oke, ini ada Divi, ya mungkin terakhir nih pertanyaan ya, terakhir. Pendapat Bro Yudo tentang rupiah yang bakal ganti jadi Rp1.000 jadi Rp1, itu gimana? itu bukan kemauan kemauan Bapak sih, itu kemauan Bank Indonesia. Bank Indonesia tuh Oke, pingin bikin sebuah proyek yang dapat mensederhanakan rupiah, which is redenominasi. Tapi ya, dibilangnya nggak tahu kenapa media-media itu Bapak. Aneh emang. oke, Tapi gini, Bapak sendiri sebenarnya kurang setuju dengan redenominasi terhadap BI. oke, Kenapa? Soalnya gini, ibarat kita kebiasaan beli, misalnya beli apa ya, seblak harganya 10.000 nih, tiba-tiba jadi Rp10. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita bisa aja spending lebih banyak. Soalnya kita bisa. menganggap dari ribu-ribu kok Bisa tinggal cuman ilusi ya, puluhan. lebih murah. Nah, itu bisa menyebabkan inflasi itu. Yes. Hyperinflasi kayak di Zimbabwe, persis. Ya, ya saya setuju sih Dan ya. Dalam kayak artian kalau zaman sekarang. Iya. kita mau meningkatkan nilai uang ya itu kan sebenarnya dari exchange rate itu sendiri yang mana kan bisa diperbaiki dari kayak Mhm, ekonomi yang lebih bagus, bukan mhm. dengan ya melakukan Iya, potong ya. redenominasi, iya. Ya, Dan redenominasi itu sebenarnya hal yang itu sih, hal yang cukup kontroversial soalnya dulu ada kebijakan di zaman Soekarno akhirnya apa inflasi nyampe 600% gitu. oke, Iya, jadi karena orang nganggapnya uang kita tuh, waduh kita cuma punya Rp10 dikit nih, belanjain ah. o Nah, bisa oke, nyebabin hyperinflasi justru. Tapi di sisi lain dia bisa jadi sebenarnya redenominasi itu bukan mau Bapak ya, maunya Bank Indonesia ya. oke. Iya. Ada pertanyaan Ya, lagi dari member? karena ini ya teman-teman kalau masalah duit ya terkait dengan moneter itu kan kebijakannya bank sentral ya. Kalau Menteri Keuangan itu Hmm, kebijakannya fiskal ya. Ini iya, baseline ya, ekonomi knowledge. iya. Nah, tapi basically ya kayak gitu sebenarnya. Ekonomi itu bukan hanya teori, tapi perilaku manusia gimana. Oke. Iya, jadi kalau misalnya orang mikirnya biasa ngelihat ribuan tiba-tiba jadi puluhan kan orang bilangnya kayaknya ngerasa kecil gitu. Ya, Ya, jadi bukan cuma teori doang, kita harus lihat perilaku manusia sebagai pelaku ya. ekonomi gimana. Ada pertanyaan Oke. lagi? Gimana nih? Gue nggak apa-apa, gue jelasin panjang lebar nggak apa-apa. Oke, Mumpung ini weekend. berbaik hati langsung nih ya dari pumpung weekend juga guys karena Mas Yudo ini lagi UTS ya sekarang ya. Sekarang enggak, udah selesai UTS-nya. Oke.
Yang terakhir kemarin Berapa Jumat itu. GPA-nya berapa di sana? Belum keluar lah, kan baru UTS. Kalau misalnya UAS, nah Oke, beda masih di semester 1 ini berarti ya? sistemnya beda. Beda sama di Indonesia. Ya Oke. masih semester 1 soalnya gue sempet gap year. Oke, jadi belum ada GPA-nya ya? Karena masih semester 1 Belum. ya? Iya, masih gap. Soalnya kemarin gap year. Ya gimana ya, sekolah di Indonesia gitu semua dosennya nggak kok dosennya pada nggak kompeten, ngajar muter-muter segala macem. Ini Prof. Kalimasada dosen juga nih. Jangan ngerasa Iya. tersinggung. Tapi jujur emang dosen di Indonesia ngajarnya yang penting ngajar gitu, nggak mastiin mahasiswanya paham. Makanya Oke. Timothy bilang sekolah itu scam. Soalnya Setuju berarti ya kalau pendidikan di sekolah itu Indonesia scam? seperti Gimana? itu. Enggak, soalnya pendidikan di Indonesia seperti itu. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri. Gimana misalnya guru ngajarin siswa dilulusin aja Oke. gitu. Nilai jelek dilulusin. Nah, itu menurut gue yang scam di situ. Oke. Makanya ambil kuliah di luar negeri dan kebetulan di luar negeri dosennya bisa ketemuan di rumah atau di Zoom. Beda sama di Indonesia. Oh, lebih fleksibel berarti ya? Iya, Prof Kakak nih dosen juga nih. Nah, Prof Kakak Iya. bisa mungkin metode ngajarnya bisa diterapin tuh. Ketemuan satu persatu sama mahasiswanya. Oke. Sampai mahasiswanya beneran ngerti gitu. Tapi kalau saya ngajar enak gak? Di modul kan nonton tuh. Kalau saya gimana? Ngajarnya enak atau enggak ini? Ngajarnya ya lumayan lah, gampang gampang Oke. dimengerti. Iya. Tapi meskipun bahasanya rada teknis ya, nggak kayak Oke. dosen Amerika yang ngajarnya literally beneran pakai ngomong bahasa anak kecil gitu. Oh gitu ya? Nah itu tuh mungkin bisa Iya. jadi ini ya, jadi Hmm. pembelajaran ya. Saya mungkin next ini ya, harus belajar ngomong sama anak saya dulu nih biar lebih Jadi dipersimpel gitu loh. Kayak misalnya aku oke, ngomong ke kalian semua gitu. Kalau pakai ya, bahasa teknis kan nggak semua orang ngerti. oke. Iya. Ada pertanyaan lagi Alda, dari member? ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Mumpung ya. Oke, ini Kalau Aldi kalau Crypto. Kalau ada pertanyaan dari Aldi Crypto, kalau tadi sama Hyperliquid Bullish, kalau sama Aster gimana? Aster lagi. Itu menurut gua sih project cuman cuman dikomporin sama si itu aja, sama si CZ aja. Which Oke, is dia juga yang pelaku pelaku terbesar di industri kripto. Dia kan punya Binance tuh, punya ya, BNB juga tuh. Dan menurut ya, gua tokoh gua salah satu orang yang paling benci tokoh ini juga soalnya dia suka oke, ngedam Bitcoin, Ethereum teman-temannya ke Wintermute. oke. Iya. Dan Aster Jadi ini virtual ya? proyeksinya menurut Ya, saya nggak serame Hyperliquid dan nggak sebagus itu Lighter. oke, Hyperliquid yang paling rame, terus Lighter baru Aster terakhir. oke. Jadi Hyperliquid, Lighter baru Aster Masih ya? paling bullish. Karena Lighter emang enak ya guys ya. Saya trading di situ dan emang zero fee dan kayak latency-nya cepet banget. Jadi kayak emang oke banget. Interface-nya nggak Tapi kalah sama menurut saya Hyperliquid. tapi menurut saya tokennya kalau misalnya zero fee itu tokennya bisa aja kayak Manta atau Starknet atau XPL. Ya, Soalnya karena kan nggak dia ada bakar duit budgetnya, dari nggak ada mana ya? revenue ya. Ya, bener. Iya, Bagus ya mereka platformnya. Tapi sama revenue tokennya berarti nggak bullish nih ya? sama tokennya nggak bullish. Dan Oke. ditambah lagi airdropnya spesial katanya. Tapi banyak yang Ya, main, udah banyak yang main. Jadi menurut gue makin banyak yang main airdropnya udah makin bearish gue. oke. Jadi hindarin ya token-token airdrop ya. Itu yang Airdrop harus sama jadi itu, sama ini. apa? Sama tokenomicsnya inflating. Pokoknya itu dua token itu hindarin Oke. jauh-jauh. Mm. Oke. Kecuali Hyperliquid ya. Soalnya Hyperliquid apa rame terus itunya. Apa trafficnya rame terus. Kita bisa bullish sama Hyperliquid. Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian?
Ini ada Vito nih. Gimana trading efektif kalau modalnya $1.000 biar bisa kayak Bro Yudo? Modal $1.000 itu menurut gua cukup efektif ya. Tapi kita harus Oke. gini dulu, kita harus tes di akun demo dulu, strategi trading Oke. kita, mana kita yang nyaman. Jadi kita nggak buang waktu dengan $1.000 yang kena margin call terus gitu. Oke. Iya, kita harus backtest dengan yang namanya akun demo. Kalian kalau Ya. mau cek akun demo di Binance atau Bybit, mungkin banyak bisa akun demo di situ disediain kalau nggak salah 10.000 sampai $100.000 Oke. di akun demo, iya. Oke. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau misalnya ada pertanyaan lebih detail, tanya aja di Telegram ya. Yes. Boleh, nanti saya Ya, kasih ya link Telegramnya Mas Yudo. Terima kasih banyak mhm, Mas udah iya, menyempatkan waktu ya ke sini 1,5 jam mhm, ya menjawab ya, beberapa pertanyaan teman-teman. Ya, mhm, nanti ya linknya saya kasih di bawah ya buat Telegramnya Mas Yudo. Jadi semoga ya nanti kuliahnya di mhm, sana lancar terus dan min, kita akan ini ya teman-teman kasih beberapa tamu lagi buat ngobrol ya, sesi di dalam ini yang lebih daging tentunya. Ya nanti mungkin Mas Yudo mhm, kapan-kapan ya next kalau boleh bisa mampir lagi. iya, Anytime. mungkin kalau saya ke Indonesia bisa datang offline kali. Pasti ya. Kita ini ada acara sebenarnya tanggal 20 berapa? Aceh Summit tanggal berapa? Soalnya saya di Cuman kayak pas Amerika nggak pas ada di akademi Amerika. kripto. Oke, nanti Iya. pas ini ya, pas ada pulang ke Indonesia kita bikin acara khusus lah ya buat nah ini. Iya, boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, Mas Mhm, Yudo, terima kasih banyak. ya, terima Salam kasih, untuk keluarga, ya, sehat selalu ya, mhm, hati-hati dan ya, makasih menjaga juga keselamatan diri di Prof. Amerika sana. Iya, teman-teman makasih semua ya, makasih semua Prof. Yuk, bye. Oke, teman-teman ya, that's it, that's all ya. The one and only ya, Yudo Sadewa ya, banyak insight-nya. Gimana kalau next kita akan undang-undang ya lagi influencer luar, influencer ya kalau di dalam negeri saya nggak ngundang influencer ya. Tapi owner exchange ya mungkin dalam negeri, developer mungkin akan saya undang ya buat sesi seperti ini. Kalau di luar ya temen mungkin fund manager, mungkin influencer luar ya. Crypto, Munkal, Run Newer, gimana? Seru nggak ini kalau begini? Akan saya undang ya. Undang James Win. Ya kita harus bikin sesi ya ini kayak khusus buat member AC. Kalau di luar kan margin call ini apa ini namanya ini? Sesi ngemeng-ngemeng ini apa namanya? Hmm? Hei, hei. Malu-malu dia ya. Malu-malu. Oke. Apa nih ya? Next ya. Demam kamera dia ya. Oke ya. Nanti saya pikir namanya ya. Insider call. Oke, thank you.